Wow, kau sudah bangun? Dengarkan, Lin Wantang. Saya sarankan kamu diam di tempat dengan 2 pengawal di sini. Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Lihat dirimu. Bersikeras menjemput Tang. Dia pasti tahu di mana perusahaan itu. Aku hanya takut bahwa Tang akan ketiduran dan terlambat lagi. Jong, cepat sedikit. Saudari sayang, kamu harus makan sesuatu. Hanya dengan makan, kamu bisa cepat pulih. Lihat, ini bubur yang aku siapkan khusus untukmu. Bubur yang panas ini, dia ingin tenggorokanku terbakar sepenuhnya. Agar aku tidak bisa bicara lagi. Makanlah! Menjauh! Lepaskan aku! Makanlah! Apakah aku akan hancur seperti ini? Cepat! Ming Chen, Ayah. Ibu, kenapa kalian di sini? kami datang untuk membawa Tang Tang ke perusahaan. Di mana dia? Tutup mulutnya. Jika aku memberitahumu, tolong jangan salahkan kakak. Dia menyelinap pergi liburan. Dia bilang dia ingin pergi liburan mendadak. Gadis ini. Orang-orang di perusahaan menunggunya untuk mewarisi saham. Dia malah kabur. Dulu, saat dia pergi, dia selalu memberitahuku. Aku akan menelponnya. Hei ibu, jika kamu menelponnya, maka aku akan ketahuan. Bagaimanapun, Tang sudah dewasa. Jadi wajar baginya untuk punya pikiran-pikiran kecil sendiri. Karena dia tidak ingin kamu tahu, kamu pura-pura tidak tahu saja. Lupakan saja. Lupakan saja. Bisnis keluarga bisa diwarisi kapan saja. Jadi, biarkan dia sendiri. Biarkan dia bersenang-senang beberapa hari. Ayo, pergi. Jangan khawatir, ibu. Makan! Makan! Sialan, gadis. Apakah kau mencari kematian? Xinyan, sahabatku? Tidak. Terlalu banyak orang mencari gadis sialan ini. Kita tidak bisa hanya membunuhnya, kita harus memikirkan cara lain untuk membuatnya tidak pernah bicara lagi. Kalian berdua, tekan dia ke tempat tidur untukku. Sungguh terlihat bagus. Oh, kau sudah bangun. Siapa orang ini? Apa yang ingin dia lakukan? Kakakku bilang bahwa selama aku tidur denganmu dan membuatmu menjadi wanitaku, maka kamu tidak akan membuka rahasia kakakku. Ayo, cantik. Apakah ini rumah baru Tang? Dia mengundangku ke sini hari ini. Mengapa di sini begitu sepi? Dan dia bahkan tidak menjawab telepon. Hei cantik, semakin kau berjuang, semakin aku bersemangat. Mungkinkah Tang dalam bahaya? Berhenti! Xinyan! Apa yang kau lakukan? Siapa sih kau ini? Aku hanya sedang intim dengan pacarku. Kenapa kau ikut campur? Kau bicara omong kosong. Aku sahabat terbaik Tang. Dia bahkan tidak punya pacar. Keluar dari sini. Pergi sana. Kalian berdua. Tunggu saja. Lihat. Tang! Bagaimana kau bisa dapat banyak luka seperti ini? Siapa yang mengganggumu? Apakah kau mau aku telepon polisi? Ya,
Bukankah ini teman buruk Tang? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah dia sahabat terbaik Tang? Apa yang kau lakukan di sini? Ming Chen, seseorang sedang mengganggu Tang. Jadi, mereka bersekongkol. Shenyan, Tang adalah saudaraku. Saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ya, adik, saya adalah ipar wanita Wantang. Dia terluka parah dan butuh istirahat. Mengapa kau tidak pulang dan biarkan dia beristirahat? Shenyan, villa ini terpencil dan jalannya tidak aman. Jika kamu pulang terlambat dan bertemu pemerkosa atau pembunuh di jalan, itu akan sangat buruk. Baik, saya mengerti. Ming Chen, saya akan berhati-hati. Tang, maafkan aku. Aku pergi. Tang, karena kamu sudah tahu, tapi dia tidak bermaksud mengganggumu. Dia sudah tahu dia salah. Jadi, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Mimpi saja. Song Ming Chen, kecuali aku mati, aku akan membuatmu membayar. Ceh. Karena kamu sangat tidak tahu terima kasih, maka teruslah terkunci di sini. Setelah aku mendapatkan saham grup Song, seluruh grup Song akan menjadi milikku. Ini lantai 2. Aku bisa mengikat spray bersama-sama dan melompat turun. Ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk melarikan diri. Di mana Lin Wantang? Di mana dia? Bagaimana dia bisa kabur? Ming Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia kabur, kita tak akan bisa mendapatkan saham di tangannya. Temukan dia. Baik. Aku masih tak percaya. Tang. Tiba-tiba pergi liburan tanpa alasan. Lalu mengapa Ming Chen berbohong pada kita? Tang, dalam bahaya. Hentikan mobilnya cepat. Tang dalam bahaya. Pemberitahuan darurat. Seorang pasien psikiatri berusia 20 tahun telah berkeliaran ke area villa. Pasien itu memiliki luka di sisi kanan wajah dan menunjukkan perilaku tidak menentu. Harap siapapun dengan informasi, laporkan lokasinya segera. Dia punya kasa di wajahnya. Apakah dia orang yang dicari siaran itu? Pasien psikiatri itu? Tolong, aku mohon. Tolong selamatkan aku. Sayang, kurasa dia terluka parah. Haruskah kita bawa dia ke rumah sakit? Lihat dia. Dia praktis orang gila. Bagaimana jika dia melukai kita? Jangan ikut campur urusan orang lain. Ayo pergi cepat. Aku bukan pasien psikiatri. Aku tak akan melukaimu. Tolong, aku mohon. Tolong bantu aku hubungi polisi.
Teng! Ini darah. Cepat, kerahkan semua orang untuk mencari anak perempuanku. Jika sesuatu terjadi pada anak perempuanku, aku juga tak akan hidup lagi. Baik. Halo. Apa Anda sudah melihat gadis dalam foto ini? Tidak, tidak, tidak. $110. Selamatkan aku. Beri 200,000. Apa Anda gila? 200.000. Hanya Anda. Dan 200.000? Pergilah. Halo. Apa Anda sudah melihat saudara perempuanku? Dia ada di sana. Lihat ke sana. Aku harus pergi dari sini. Anda sudah bosan hidup? Aku ingin melarikan diri. Aku akan beritahu ibu dan ayah Dan membuat mereka membayar. Kakak, kemana kau pergi? Apakah kalian saling kenal? Aku tidak kenal dia. Tuan, tolong saya. pergi. Jadi dia pembohong. Tuan, lihat baik-baik. Ini kakakku. Aku beritahu kamu. Dia punya penyakit jiwa. Jika dia melukaimu atau bahkan melumpuhkanmu, aku tidak akan bertanggung jawab. Karena dia sakit jiwa, seharusnya kamu mengawasinya. Cepat, bawa dia pergi. Kakak, aku akan mengantarmu pulang. Tolong, ada yang bisa bantu? Kakakku sedang kambuh. Cepat, berikan dia obat penenang. Aku tidak sakit. Lepaskan aku. Dia mencoba menyakitiku. Tang, kakakmu dan aku sudah menikah. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak iparmu. Aku akan merawatmu dengan baik. Teng. Ini adalah kontrak transfer ekuitas yang disiapkan oleh pengacaramu, dan jika kamu menandatanganinya, itu akan sepenuhnya efektif. Kakak yang baik. Terima kasih. Ayo, tanda tangani. Aku tidak akan menandatanganinya. Lihat aku. Aku lupa. Kamu tidak bisa bergerak dengan mudah. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Teng. Berhenti. Teng. Ayah, ibu. Tang, anak perempuanku. Akhirnya kau datang. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Siapa? Siapa yang melakukannya? Pada anak perempuanku. Ayah, ibu, Tang tidak sengaja jatuh dari tangga dan menjadi seperti ini. Selain itu, beberapa hari terakhir, Shuang telah merawatnya. Ya, ayah, ibu. Siapa Anda? Saya adalah istri Ming Chen. Kami baru saja mendapatkan sertifikat nikah kami hari ini. Ya Tuhan, tenggorokannya tersiram hidup-hidup. Itulah mengapa dia tidak bisa bicara. Apa yang kau katakan? Song Mingqian, bukankah kau bilang adikmu pergi berlibur? Ibu, aku... Kamu brengsek. Diam. Teng, katakan pada ibu, siapa di antara mereka yang menyakitimu? Mereka berdua adalah sama-sama terlibat. Aku ingin mereka mati. Kamu brengsek. Teng! Dia jatuh dari lantai atas sendiri, melukai otaknya.
dan menjadi bingung. Dia sering merasa dianiaya. Jangan dengarkan dia. Kami menerima laporan dari publik bahwa seseorang menyebabkan keributan di area villa. Polisi, orang-orang ini sengaja melukai putriku. Bukti apa yang kalian punya untuk membuktikan bahwa kami melakukannya? Rekaman kamera. Pergi ke villa, bawa rekaman itu. Ya. Rekaman video telah ditemukan. Kamu brengsek. Kamu biarkan perempuan ini menyiksa adikmu seperti ini. Ibu, hanya karena gadis gila ini, kau memukul Ming Chen? Jangan buatku jijik. Keluarga Song kami sama sekali tidak akan menerimamu. Polisi, saya minta penyelidikan atas hal ini. Kalian berdua ikut kami untuk diperiksa. Bawa mereka. Ayah, ibu, aku anakmu. Kau akan kirim aku ke penjara? Keluar. Bawa dia pergi. Chen Shuang. Song Ming Chen. Kamu menyakitiku sangat. Masuk penjara terlalu mudah bagimu. Teng, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Cepat, panggil ambulans. Cepat. Teng, kamu keluar dari rumah sakit hari ini. Dokter bilang, kamu harus istirahat dengan baik di rumah. Aku menyewa perawat untuk merawatmu dengan baik. Jika kamu merasa tidak enak badan, beritahu ibu dan ayah segera. Baik? Hei ibu dan ayah, dulu, mengapa kalian kembali untuk mencariku? Sahabat terbaikmu, Yan, yang mengirim kami pesan teks. Aku tahu. Xinyan, meski mengabaikan keselamatannya sendiri, pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Ibu. Jadi, bagaimana kondisi Xinyan sekarang? Apakah dia terluka? Jangan khawatir. Saat itu, kami mengirim seseorang untuk mencarinya. Dia agak terkejut. Ayahmu memberikannya beberapa tiket PCR mewah agar dia bisa bersantai. Itu bagus. Lalu, untuk kasus Song Ming Chen, bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ada apa? Penyelidikan polisi terhadap Song Ming Chen kurang bukti kriminal yang konkret dan dia tidak bisa ditangkap. Chen Shuang juga ditebus oleh Song Ming Chen. Untuk Qin Lei, dia tidak menyebabkan bahaya substansial padamu. Ditahan selama beberapa hari. Dia juga dibebaskan. Orang-orang ini sungguh tangguh. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisakah kamu menggunakan cara untuk mengembalikan mereka ke penjara? Baik, aku akan pergi sekarang. Ayah. Tidak perlu. Aku ingin membuat Song Ming Chen membayar harga yang lebih besar. Baik. Ayah. Ibu. Saya telah memutuskan untuk mewarisi grup Song. Bagus. Karina Song Ming Chen paling peduli tentang apakah dia bisa mewarisi grup Song, maka saya akan memberitahunya bahwa tanpa saya dan keluarga Song, dia bukan apa-apa. Benar. Karina, orang yang tidak tahu terima kasih itu tidak menghargai kami. Maka, jangan salahkan kami karena berhati keras. Saya akan mengadakan konferensi pers besok untuk mengumumkan bahwa Anda akan mewarisi perusahaan. Dan kami memutuskan hubungan dengan Song Ming Chen. Song Ming Chen. Kau pikir ayah dan ibu menghargaimu sama, tetapi kau tidak tahu bahwa tanpa saya, keluarga Song bahkan tidak akan punya tempat untukmu. Saya tidak sabar untuk melihat wajahmu saat kau mengetahui kebenaran. Song Junior sudah datang. Astaga, bodohnya aku mengatakan itu. Mungkin setelah hari ini, Junior harus dihapus. Ya. Saya dengar bahwa Tenya Song akan mengumumkan penerus grup Song hari ini. Pasti Anda, Ten Song Junior, tidak diragukan lagi. Ayah akan mengumumkan bahwa saya mewarisi perusahaan. Sudah saya duga, mereka hanya punya saya sebagai putra mereka. Kepada siapa lagi mereka akan memberikan perusahaan?
Ayah saya sudah tua. Jadi, sudah waktunya bagi dia untuk menikmati waktu luang. Sayang, mulai sekarang Anda akan menjadi presiden grup Song. Dan saya akan menjadi istri presiden. Lin Wonton? Apa yang membawa Anda ke sini? Ini adalah grup keluarga saya. Tentu saja saya di sini. Ini putri ketua. Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Kakak ipar, ayah akan mengumumkan warisan bisnis. Apa hubungannya dengan Anda? Semua di perusahaan ini milik Ming Chen. Anda hanya putri. Mengapa Anda ikut campur di sini? Chin Chuang. Sejak kapan grup Song saya menjadi bisnis Anda? Muka apa yang Anda miliki untuk melompat-lompat di sini? Lin Wonton, Anda keterlaluan. Apakah Anda masih menganggap saya, kakakmu, di mata Anda? Kakak, sejak hari Anda membiarkan Chin Chuang menyakiti saya, Anda bukan lagi kakak saya. Lin Wonton, saya lihat hari ini, Anda sengaja datang untuk membuat masalah. Bukan? Satpam. Keluarkan dia. Lin Wonton, bukankah ini hanya hal kecil? Apakah layak dipertahankan? Dan Anda sekarang berdiri di sini dengan baik-baik saja. Tidak ada hal serius yang terjadi. Tepat sekali. Saya adalah kakak ipar Anda. Memberi pelajaran kepada Anda adalah hal yang wajar dan benar. Tidak ada hal serius? Lin Wonton, Anda. Apa salahnya dengan itu? Bukankah Anda berdiri di sini dengan baik-baik saja? Tidak ada hal serius yang terjadi. Tuan Fu, kami mendapat kabar tentang Nona Lin Wantang. Ayo pergi. Apakah kamu baik-baik saja, Ming Chen? Jangan biarkan dia mengganggu konferensimu untuk mewarisi grup Song. Benar. Lin Wonton, ketika aku mewarisi grup Song, aku akan lihat betapa sombongnya kamu masih bisa. Dasar mulut besar. Halo, Tuan Ketua. Ibu dan ayah, kalian di sini. Sepertinya ibu dan ayah masih marah padaku. Tidak masalah. Ketika aku mewarisi grup Song, aku tidak perlu menghadapi ketidakpuasan siapapun lagi. Terima kasih semua telah datang ke konferensi pers grup Song. Hari ini aku umumkan, ahli waris grup Song adalah Lin Wonton. Tang. Song Ming Chen. Chin Chuang. Perasaan kehilangan yang paling kamu pedulikan. Pasti tak tertahankan, bukan? Jangan terburu-buru. Penderitaanmu masih akan datang. Mulai sekarang, Lin Wonton adalah ahli waris tunggal dari grup Song. Ayah, apakah kamu bingung? Ming Chen adalah satu-satunya putra dalam keluarga. Bagaimana bisa kamu berikan perusahaan pada gadis tak berguna ini? Diam, siapa kau pikir dirimu? Beraninya kau mencampuri urusan keluarga kami. Kerusakan yang kau timbulkan pada Tang Tang. Kami belum menyelesaikan urusan denganmu. Apakah kau benar-benar pikir kau terbebas? Ayah, ibu, Shuang Shuang juga benar. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau memberikan perusahaan itu kepada saudariku? Aku tidak akan menerimanya. Kau tidak akan menerimanya? Di keluarga Song, Tang Tang selalu menjadi prioritas utama. Song Ming Chen. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Hampir tercapai. Tapi kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Ini adalah dokumen transfer saham 5%. Aku berencana memberikannya kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Tapi sekarang, itu batal. Inilah yang ayah siapkan untukmu. Transfer saham 30%. Tidak mungkin. Dengan ini, kau akan menjadi pemegang saham terbesar grup Song
dan penerus grup Song. Tidak ada gunanya meski kau rebut. Ini sudah tercantum. Namaku, Lin Wantang. Sudah selesai. Semuanya selesai. Kupikir Song Mingchen adalah penerus satu-satunya keluarga Song. Aku tidak menyangka pasangan Song memberikan perusahaan itu kepada Lin Wantang. Bagaimanapun juga, Song Mingchen adalah saudara kandung Lin Wantang. Dia tidak akan mengabaikan ikatan keluarga. Wantang yang terkasih, aku salah paham padamu sebelumnya, mengira kau adalah wanita simpanan. Jadi aku tak sengaja memukulmu. Maafkan aku, ya? Shuang. Kau adalah istriku. Tidak perlu merendahkan diri padanya. Shuang, kamu adalah istriku. Jangan merendahkan dirimu padanya. Saudari Wantang, kakakmu sedang marah sekarang. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Saudari ipar sedang bersujud kepadamu. Maafkan kami. Baik? Xin Shuang, aku berkata, kamu tidak akan pernah masuk ke keluarga Songku. Oh, saudari. Saudariku tercinta. Semua ini karena aku terlalu mencintai kakakmu. Jadi aku bertindak gegabah. Maafkan aku. Hanya gegabah, Xin Shuang? Apakah kau pikir dengan satu kata, gegabah, kau bisa menghapus semua kerusakan yang telah kau timbulkan padaku? Hari ini adalah saatnya untuk menyelesaikan masalah antara kita. Shuang. Suami, selamatkan aku. Lin Wantang. Seseorang, kemarilah. Jangan. Tamparan ini adalah untuk kesombonganmu, untuk memandang rendah orang lain, dan untuk menindas yang lemah. Tamparan ini adalah untuk membingungkan benar dan salah, untuk tidak membedakan hitam dari putih, dan untuk menyiksaku dengan segala cara. Tamparan ini karena aku tidak tahan padamu. Aku hamil. Apa? Minggir. Dan itu benar. Aku mengandung seorang anak laki-laki. Itu adalah cucu tertua keluarga Song. Lin Wantang. Saudari iparmu baru saja bersujud kepadamu. Apalagi yang kau inginkan? Dia mengandung cucu tertua keluarga Song kita. Song Mingchen, kau masih menolak untuk bertobat. Ibu, Shuang mengandung anakku. Kau malah berpihak pada wanita ini. Apakah kau tidak peduli pada cucumu sendiri? Bagaimana kau bisa mengabaikannya? Dasar anak nakal. Kau bilang Tang anak nakal, tapi dia saudarimu. Lalu apa kalau dia saudari kandung? Bagaimana orang lain bisa sepenting anak sendiri? Aku adalah putra satu-satunya dari keluarga Song dan ahli waris yang sah. Oh, Song Mingchen. Wajah burukmu akhirnya terbongkar. Ibu dan ayah membesarkanmu dengan susah payah. Dan begini caramu membalas mereka? Kau benar. Bagaimana orang lain bisa sepenting anak sendiri? Saya umumkan bahwa mulai sekarang, keluarga Song dan Song Mingchen, keluarga Song dan Song Mingchen memutuskan hubungan. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku adalah anak kandungmu. Kau benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku? Song Mingchen. Sebenarnya, kamu hanyalah anak angkat keluarga Song kami. Apa? Jadi Song Mingchen adalah anak angkat keluarga Song. Lin Wantang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tang benar. Song Mingchen hanyalah anak angkat keluarga Song kami. Mulai hari ini, copot Song Mingchen dari semua jabatan di perusahaan Song. Apa yang harus kulakukan? Song Mingchen bukan anak kandung keluarga Song. Lalu, bagaimana denganku? Tidak mungkin. Aku dibesarkan di keluarga Song sejak kecil. Bagaimana mungkin aku bukan anak keluarga Song? Saat kecil, aku iri pada anak lain yang punya kasih sayang kakak. Aku juga ingin punya. Ibu dan ayah melihatmu baik di panti asuhan. Jadi mereka mengangkatmu. Semua yang kau punya sekarang, termasuk jabatan manajer umum di Songs. Bahkan namamu diberikan oleh Tang. Selama ini, kami selalu memperlakukanmu sebagai anak kami sendiri. Tetapi kau sebenarnya telah membuli adikmu bersama orang luar. Apa maksudmu memperlakukanku sebagai anakmu sendiri? Tak heran selama ini, kau telah memanjakannya. Jadi aku bukan anakmu setelah semua ini. Jika kamu benar-benar memperlakukanku sebagai anakmu sendiri,
Seharusnya kamu memberikan perusahaan kepadaku, bukan memberikannya pada anak kecil yang jahat ini. Kau anak tidak tahu berterima kasih. Hingga kini, kau masih tidak menyadari kesalahanmu sendiri. Ayah, jangan marah. Orang seperti dia, serakah tak terpuaskan. Meskipun kamu memperlakukannya lebih baik, dia hanya akan menganggap itu wajar. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia menyalahkan orang lain. Dia tak pernah mencari alasan dalam dirinya sendiri. Lin Wantang. Hingga kini, kau masih di sini, bersikap manis dan cerdik. Sekarang setelah kau mengusirku dari grup Song, Kau sangat senang, bukan? Sekarang seluruh grup Song sepenuhnya milikmu. Song Min-chen, apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Yang peduli pada hal-hal ini, alasan kamu berakhir seperti ini adalah kesalahanmu sepenuhnya. Tang-Tang benar. Kamu sendiri berniat jahat. Jangan menyalahkan orang lain. Baik, baik. Sekarang kalian semua memperlakukanku seperti ini. Karena begitu, maka tidak perlu lagi. Aku setuju untuk memutuskan hubungan. Ketika aku pergi, bagaimana grup Song akan hancur di tangannya? Dan kalian berdua orang tua. Ketika saatnya tiba, aku bertanya-tanya, siapa yang akan merawat kalian di masa tua? Apakah kamu pikir grup Song tidak akan berfungsi tanpamu? Hello, President Fu. Ibu, ayah, ayo pergi. Tidak perlu membuang kata-kata pada orang seperti itu. Shuang. Jangan khawatir. Meskipun tanpa keluarga Song, aku masih akan memastikan kamu hidup dengan baik. Sayang, kamu sangat baik. Tanpa keluarga Song, kamu bukan apa-apa. Qin Shuang, kamu di sini. Shuang, siapa mereka? Aku tidak kenal mereka. Tidak tahu. Dulu, saat kamu meminjam uang untuk berjudi, kamu terus memanggilku kakak. Dan itu sangat mesra. Dengarkan aku, biarkan aku jelaskan. Aku tidak berjudi. Aku ditipu oleh mereka. Mereka bilang itu investasi. Dan aku kehilangan sebagian besar tabunganku. Ditambah, bunganya terus bertambah. Jadi aku akhirnya punya banyak utang. Mengapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebut ini? Aku sudah membayarnya sendiri selama ini, dan aku tidak memberitahumu. Karena aku takut jika aku memberitahumu, kamu akan berpikir bahwa aku hanya bersamamu demi uang. Ming-chen, aku sungguh mencintaimu. Shuang. Sebenarnya, jika ada sesuatu, kamu bisa langsung memberitahuku. Shen Shuang ini benar-benar punya kemampuan tinggi. Dengan hanya beberapa kata, dia menipu Song Ming-chen, si bodoh itu, hingga bingung. Bantu aku menyelidiki Chen Shuang. Ming-chen, tunggu di sini untukku. Aku akan menanganinya. Aku tidak akan melibatkanmu. Mari kita bicara secara pribadi. Apakah kau tahu siapa orang di sebelahku? Itu? Siapa? Suamiku. Penerus presidensi Grup Song. Dialah yang punya kekuatan dan pengaruh dari grup Song yang kaya raya kelas atas. Kalau begitu, jangan bohong padaku. Aku dengar bahwa penerus grup Song adalah seorang wanita. Aku dengar bahwa ahli waris grup Song adalah seorang wanita. Kamu berbohong. Bagaimana mungkin mereka memberikan warisan kepada seorang wanita? Ketika suamiku mewarisi Grup Song, kau tidak perlu khawatir bahwa aku tidak bisa menghasilkan 50 juta itu. Tetapi jika kau menggangguku menikah ke keluarga Song, tidak ada dari kita yang akan hidup. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau tidak membayar hutang, jangan salahkan kami, saudara-saudara, karena kejam dan menjualmu ke pasar gelap untuk melunasi hutang. Pergi. Akhirnya, berhasil. Sekarang aku masih perlu cepat menemukan cara untuk mendapatkan uang dari Song Ming-chen. Bagaimana kabar Shuang? Ming-chen, aku baik-baik saja. Shuang, jangan khawatir. Bahkan jika kau tidak bisa membayarnya, aku pasti akan membantumu melunasi hutang. Ming-chen, terima kasih.
Song Mingchen, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Tanpa keluarga Song, kau bukan apa-apa. Aku ingin melihat bagaimana kau langkah demi langkah jatuh ke dalam jurang. Hello, Manager Fu. Manager Fu, grup Song, sedang mengadakan konferensi pers di sini hari ini. Nona Lin juga ada di sini. Wantang, akhirnya aku bisa melihatmu. Ibu dan ayah, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Ayahmu dan aku khawatir kamu akan diganggu. Jadi kami datang ke sini untuk mencarimu. Ibu dan ayah, kalian sangat baik. Ayo pergi. Orang tadi itu terasa sangat familiar. Presiden Fu, ini tempatnya. Presiden Fu. Mari masuk. Gimana semua orang? Presiden Fu, kita terlambat. Kamu bahkan tidak bisa menangani hal kecil seperti ini. Sejak Nona Lin kembali ke negara ini, tidak ada kabar darinya. Aku hanya berhasil menemukan dengan susah payah bahwa Nona Lin hari ini akan menghadiri konferensi pers keluarga Song. Aku Terus menyelidiki. Ya. Wantang, kapan aku bisa bertemu denganmu? Xiao Tang, semuanya sudah berlalu. Ibu dan ayah akan selalu di sampingmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Song kami membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Jangan khawatir, ibu pasti tidak akan membiarkan Song Mingchen lolos. Halo, pesanan Anda sudah sampai. Song Mingchen. Song Mingchen. Lin Wantang, apa yang kau lakukan di sini? Kau datang untuk mengejekku, bukan? Lihatlah keadaanku ini. Kau pasti bersenang-senang, ya? Kau terlalu banyak berpikir. Kami hanya lewat. Adapun kau, kami tidak peduli dengan hidup atau matimu. Ada banyak jalan yang bisa dipilih, tapi kau bersikeras pada yang ini. Dan kebetulan bertemu denganku dalam keadaan menyedihkan. Beraninya kau bilang itu tidak sengaja. Song Mingchen, di depanku. Beraninya kau bicara ke Xiao Tang seperti itu? Mengingat pertemanan kita bertahun-tahun, aku sudah bersikap lunak padamu. Jika kau berani melakukannya lagi, jangan salahkan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Memukulku dan meracuniku, atau mematahkan lengan dan kakiku, lalu memenjarakanku? Song Mingchen, kau dalam situasi ini sekarang. Dan kau masih tak tahu di mana salahmu. Aku tidak salah. Kaulah yang salah. Lin Wantang. Shuang-Shuang baru saja mengalami konflik kecil denganmu, kan? Mengapa kau harus begitu picik? Karena kau begitu penyayang. Mengapa dia tidak bersamamu di kerja? Kau masih mencoba menabur perpecahan antara kita. Shuang-Shuang hanya seorang gadis. Dia tidak tahan kesulitan. Aku seorang pria. Aku tidak takut. Karena kau begitu keras kepala, aku akan jelaskan padamu hari ini. Qin Shuang mencintai adik angkatnya, Qin Li, dan dia mendekatimu. Hanya untuk uang, agar dia dan Qin Li bisa hidup lebih baik. Tidak. Itu tidak mungkin. Kasihan kau masih dalam kegelapan.
Coba tebak. Karena kau miskin sekarang, Qin Shuang, apakah dia masih akan tinggal denganmu? Tidak, kau pasti berbohong padaku. Shuang-Shuang paling mencintaiku. Dia tidak mungkin bersama pria lain. Benar. Aku perlu kembali. Aku perlu kembali dan minta penjelasan. Aku akan kembali sekarang untuk minta penjelasan dari Shuang-Shuang. Kenapa tiba-tiba engkau membawa aku ke rumahmu dan Song Mingqian? Kau takut diketahuan? Terus? Lagi pula, keluarga Song sudah meninggalkannya. Song Mingqian, si pekundang ini. Awalnya aku ingin mengandalkannya untuk mendapat uang dari keluarga Song. Tapi aku tak pernah menyangka dia akan diusir. Tidak apa-apa, lagi pula kartu banknya semua ada pada kita. Lalu, kita akan ambil uangnya dan kabur. Agar terhindar dari penagih utang. Hari ini, aku akan diranjang Song Mingqian dan bersenang-senang denganmu. Shuang-Shuang. Shuang-Shuang, di mana kau? Menyebalkan. Kamu, si kecil nakal, cukup merepotkan. Qin Shuang, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa kau bahkan berani bertanya mengapa? Keluarga Song sudah meninggalkanmu. Kau hanya seorang miskin. Apa yang bisa kau gunakan untuk menopangku? Mengapa aku harus tinggal bersamamu? Aku sudah bekerja keras untuk mencari uang. Dan kau memperlakukanku seperti ini? Apakah kau masih punya hati nurani? Hati nurani. Berapa harganya? Kau. Kalian berdua, pesina. Song Mingqian, aku hanya akan bermain dengan wanitamu. Kau masih menganggap dirimu lebih unggul. Tuan muda keluarga Song. Tanpa keluarga Song, kau bukan apa-apa. Bahkan tidak sebaik anjing jalanan. Qin Shuang, apakah kau berbohong padaku? Kau masih hamil dengan anak kita. Song Mingqian, izinkan aku memberitahumu kebenarannya. Anak dalam perutku adalah milik Alai. Apa hubungannya denganmu? Jadi, kau sudah berbohong padaku selama ini. Palsu. Kalian pasangan. Aku akan membunuhmu. Aduh, kau sudah menjadi anjing liar. Tapi masih bersikap keras di sini. Alai, beri dia pelajaran. Jangan khawatir. Tidak berguna. Alai, ayo cepat pergi. Tanpa dukungan keluarga Song, dia tidak bisa membayar utangnya. Ketika penagih utang datang, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Baiklah, ayo pergi. Cepat. Qin Shuang, Qin Lie, kalian telah membawaku ke keadaan ini. Dan masih ingin pergi tanpa cedera? Mimpi saja. All in. Ayo, bertaruh. Aku all in. Kartumu semua kecil. Yo, bukankah ini tuan muda keluarga Song? Lihat ingatanku. Bukankah kamu sudah diusir oleh keluarga Song? Hahaha. Apa? Kau sebenarnya orang bodoh yang kasmaran. Meskipun kamu jatuh miskin seperti ini, kau masih datang membantu Qin Shuang melunasi utang? Wanita itu tidak pantas. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa Qin Shuang berencana kabur. Dan jika kamu tidak mengejarnya sekarang, aku takut akan terlambat. Apa? Gadis kecil itu benar-benar ingin kabur. Benar. Dia sekarang di jalan Daqing 268.
Jika kamu pergi sekarang, mungkin bisa mengejarnya. Saudara-saudara, ada yang ingin ingkar utang? Ambil alat-alatmu dan ikut aku. Qin Shuang dan Qin Lie pergilah ke neraka bersama. Nona Lin, videonya sudah dikirimkan padamu. Song Ming Chen, melihat kalian anjing-anjing saling menggigit sangat menghibur. Halo, saya ingin melaporkan ke polisi. Kalian mau kemana? Qin Shuang, beraninya kau berbohong padaku. Jika kau tidak mengembalikan uang hari ini, aku akan menjualmu ke pasar gelap untuk melunasi utang. Lari! Aku akan membuatmu lari. Aku akan membuatmu lari. Aku akan membuatmu lari. Aku akan membuatmu lari. Dara! Pembunuhan! Pembunuhan! Jangan bergerak. Baru-baru ini di kota ini terjadi insiden penyerangan jahat mengakibatkan 1 orang tewas dan beberapa luka-luka. 2 tersangka ditangkap di tempat oleh polisi. Qin Shuang, maka aku harus mengantarmu dengan baik. Dan aku ingin melihatmu menjadi gila saat kau mengetahui kebenaran. Lin Wanteng, kau di sini untuk menertawakanku kan? Tepat sekali. Aku hanya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri akibat balas dendam yang kau terima. Selain itu, aku punya rekaman di sini. Dan aku yakin kau akan sangat tertarik. Saya datang untuk menyampaikan Qin Shuang siap larikan diri. Dia sekarang ada di Jalan Daking 268. Pergi ke sana sekarang, dan mungkin kamu bisa menangkapnya. Song Ming Chen, beraninya kau berkomplot melawan aku. Bukan orang lain yang berkomplot melawanmu, tetapi hatimu yang serakah. Jangan kau ceramahi aku. Memangnya kau ini berguna? Lin Wanteng, aku beritahu. Aku takkan lepaskan kamu, bahkan setelah mati. Di hari-hari mendatang, kamu akan perlahan tinggal di penjara dan merenungkan dosa yang telah kau lakukan. Lin Wantang, tunggu saja. Bahkan sebagai hantu, aku tak akan lepaskan kamu. Sopir perempuan itu sampah. Tidak bisakah kau menyetir? Kamu parkir dan memenuhi ruang. Menyebabkan aku nabrak belakang. Tuan, kan Anda yang mabuk menyetir dan mobil saya sudah terparkir kokoh. Bicara dengan sedikit hormat. Wanita kecil, berani membantah. Mari lihat bagaimana aku mengajarimu. Menyerang seseorang di siang bolong dan berani sebabkan kecelakaan saat mabuk. Tahukah kau apa konsekuensinya? Wantang, akhirnya aku melihatmu. Siapa kamu? Urus saja urusanmu sendiri. Aku juga akan memukulmu. Aku sudah merekam apa yang baru kamu katakan. Mabuk mengemudi, upaya hit and run, dan upaya melukai dengan sengaja. Itu cukup untuk membuatmu di penjara bertahun-tahun. Kak, aku salah. Aku tidak bermaksud begitu. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih atas bantuanmu menghadapi masalah. Ya, aku harus buru-buru ke rapat. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku dapatkan informasi kontakmu. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Baik. Kalau begitu,
Aku pergi dulu. Terima kasih. Lin Wantang. Apakah kau tidak ingat aku? Bapak Lin, selamat atas pengangkatan resmi sebagai pewaris grup Song. Bolehkah saya menanyakan rencana Anda untuk pengembangan masa depan perusahaan? Terima kasih. Grup Song akan meningkatkan investasi dalam desain perhiasan di masa depan. Selain itu, Grup Song juga akan memperluas pasar ke luar negeri. Saat ini, Grup Song telah mencapai niat untuk bekerja sama dengan banyak merek asing terkenal. Saya dengar bahwa mantan anak angkat Song Mingqian sedang mencari pekerjaan. Bolehkah saya bertanya, apakah grup Song akan mempertimbangkan mempekerjakan kembali dia? Dengan ini saya nyatakan, Song Mingqian, karena telah sangat mempengaruhi kepentingan perusahaan, akan didaftarkan hitam permanen dari industri. Selain itu, mulai hari ini, semua perusahaan yang berkolaborasi dengan Grup Song, jika ada yang berani mempekerjakannya, kami akan segera menghentikan semua kerjasama dengan mereka. Dengan ini saya nyatakan, Song Mingqian, karena mempengaruhi citra dan kepentingan perusahaan, akan didaftarkan permanen di daftar hitam industri. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan Grup Song, jika ada yang berani mempekerjakannya, kami akan menghentikan semua kerjasama. Lin Wantang, kau. Kalau bukan karena saya dan fondasi yang dibangun selama bertahun-tahun, bagaimana grup Song bisa mencapai posisi hari ini? Beraninya kau bilang akan mendaftarkan hitamku dan melakukannya. Jangan kira hanya kau yang bisa mengalahkanku. Tunggu saja lihat. Bahkan tanpa grup Song, aku masih bisa membuat nama untuk diriku sendiri dalam karierku sendiri. Bose Wang. Saya, Song Mingqian, kita telah berkolaborasi di banyak proyek sebelumnya. Saya berencana memulai bisnis baru-baru ini. Bisakah Anda memperkenalkan beberapa sumber daya? Mingqian, bukan karena saya tidak ingin membantumu. Baru saja, konferensi pers Nona Lin, kau melihatnya kan? Siapa yang berani bekerja sama denganmu? Kami masih berharap berbisnis dengan grup Song. Bukan kau. Kau semua takut padanya, bukan? Ketika saya melakukan comeback, saya akan lihat siapa yang berani meremehkanku. Tuan Song, saya dengar Anda mencari kerjasama. Kita bisa bicara. Tuan Song, saya tahu. Anda sangat familiar dengan urusan internal grup Song. Apa yang Anda inginkan? Grup Song selalu menjadi pesaing grup Sanda kami. Jika Anda bisa mendapatkan rencana desain perhiasan mereka yang akan datang, kami akan memberi Anda 5 juta sebagai imbalan. Ini, keluarga Song begitu kejam padaku, bahkan mengumumkan untuk memblacklist aku, meninggalkan aku tanpa jalan keluar. Karena itu, jangan salahkan aku karena tidak setia. Sudahkah Anda memikirkannya? Baik, saya setuju. Grup Song akan meluncurkan seri Stellar bulan depan. Saya memiliki draft desain mereka di sini. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Setelah selesai, uang akan ditransfer ke rekening Anda segera. Selain itu, Anda akan ditunjuk sebagai manajer umum Departemen Desain Grup Shanda. Lalu, terima kasih Ketua. Tang, apa yang harus kita lakukan? Seri Stellar kami belum diluncurkan. Grup Shanda sudah merilis desain yang identik. Sekarang penjualan mereka sedang booming. Para mitra kami semua mendesak kami untuk penjelasan. Pasti Song Mingqian yang melakukannya. Dia satu-satunya yang memiliki akses ke draft design. Tang, perusahaan sudah kehilangan 1 miliar yuan. Lubangnya terlalu besar dan dana yang ada tidak bisa menutupinya lagi. Jangan khawatir, Nak. Uang yang perusahaan hutang. Meski kami orang tua harus menjual aset, kami akan lunasi untukmu. Song Mingqian, jangan kira kau bisa menjatuhkan keluarga Song dengan perbuatanmu. Ayah, Grup Fu merupakan perusahaan keuangan terbesar di kota A. Asalkan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Keluarga Song, kita akan selamat. Aku akan pergi bicara dengan Grup Fu besok tentang kerjasama. Halo, saya ingin bertemu dengan Tuan Fu. Apakah Anda ada janji temu? Tidak. Maaf, Nyonya, tanpa janji temu, Anda tidak diperbolehkan naik. Baiklah,
Terima kasih. Tampaknya aku tidak bisa bertemu dengannya hari ini. Pernyataan resmi Song Ming-chen. Karena mempengaruhi citra dan kepentingan perusahaan, dia akan masuk daftar hitam permanen di industri. Jika ada yang berani mempekerjakannya, kami akan menghentikan semua kerjasama. Bagaimana hasil penyelidikannya? Semuanya sudah jelas sekarang. Tuan Fu, kalau tidak, lebih baik Anda lihat sendiri. Song Ming-chen, beraninya kau. Tidak heran sejak Tang Tang kembali ke tanah air, tidak ada kabar. Jadi dia diculik oleh mereka. Tuan Fu, ada hal lain. Seri perhiasan Starlight yang terdaftar milik Grup Song telah didahului pendaftarannya oleh Grup Shan. Sekarang Grup Song mengalami kerugian berat. Berikan perintah atas nama Grup Fu kepada Grup Song, suntikan 200 juta. Ya, Tunggu. Bukankah dikatakan bahwa tanpa janji temu, seseorang tidak bisa bertemu Bapak Fu? Kenapa Anda tiba-tiba membawa saya ke sini? Bapak Fu, Nona Lim sudah tiba. Anda. Halo, izinkan saya memperkenalkan diri secara formal. Saya adalah Presiden Grup Fu. Nama saya Fu Chi. Jadi, Anda adalah Presiden Grup Fu. Halo, saya Lin Wantang, President Grup Song. Saya tahu. Wantang, Anda telah menderita beberapa hari ini. Silakan duduk. Bapak Fu, saya tahu bahwa perusahaan Anda selalu terlibat dalam usaha pendanaan dan kali ini saya ingin meminta perusahaan Anda untuk menyediakan dana bagi Grup Song untuk membantu Grup Song melewati krisis. Berapa banyak yang Anda butuhkan? 1 miliar. Baik. Saya dengar bahwa pendanaan Grup Fu selalu sulit untuk diajukan. Jadi, mengapa kali ini begitu cepat? Lalu, apa persyaratan perusahaan Anda? Saya ingin ekuitas Grup Song sebesar 10%. Bapak Fu, dengan bisnis Anda yang luas, bagaimana Anda tertarik pada Grup Song kami? Saya hanya ingin mencari alasan untuk mendekati Anda. Nona Lin, saya percaya pada kemampuan Anda. Tetapi saya adalah seorang pebisnis. Jadi saya tidak bisa membuat kesepakatan yang merugikan. Bukankah 10% terlalu banyak? 1 miliar untuk 8% ekuitas. Ini adalah harga yang paling cocok. Bapak Fu, apa pendapat Anda? Saya setuju. Kamu setuju begitu cepat? Pak Fu, terima kasih. Jangan khawatir. Grup Song kami pasti akan memberikan kejutan untuk Anda. Keuangan akan mentransfer pembayaran ke perusahaan Anda. Saya akan pergi dulu. Then Wantang, kapan akhirnya kamu akan ingat aku? Asisten Shu, berikan perintah. Tang Yun Jewelry akan menggunakan kompetisi desain perhiasan untuk memilih mitra. Pak Fu, karena Nona Lin pergi ke luar negeri untuk belajar desain perhiasan, Anda mendirikan Tang Yun Jewelry. Sekarang Tang Yun telah menjadi perusahaan desain perhiasan domestik teratas. Kita tidak butuh mitra lain lagi, bukan? Tang Tang baru saja mengambil alih Grup Song. Sekarang perusahaan punya masalah lagi. Hanya investasi tidak bisa menenangkan orang-orang tua itu. Dia harus membuktikan dirinya untuk membuat mereka yakin. Bagaimana dengan grup Sanda? Apakah kita perlu membatalkan kualifikasi pameran mereka? Sejauh yang saya tahu, Song Ming-chen telah menjadi manajer umum Departemen Desain Sanda. Tidak perlu, saya percaya Tang Tang dapat mengalahkan grup Shanda secara terbuka. Song Ming-chen tidak akan bertahan lama lagi. Jika dia berani menyakiti Tang Tang, saya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Manajer Lin, Grup Song telah mencapai titik ini. Bagaimana dengan solusi yang Anda janjikan? Dulu, saya berkata, gadis kecil ini tidak bisa mencapai banyak. Ketua lama masih bertindak keras kepala dan menyerahkan perusahaan kepadanya. Jika krisis ini tidak mendapatkan solusi yang memuaskan, saya akan menarik investasi dan saham saya. Semuanya. Saya telah memperoleh investasi 100 juta dari Grup Fu. Uangnya akan segera ditransfer. Pak Li, investasi dari Fu sudah tiba.
Dia berhasil dapatkan investasi. Lalu apa kalau dia dapat dana? Sekarang reputasi Song hampir hancur. Bagaimana dengan masa depan? Ini akan sulit. Saya punya cara pulihkan reputasi Song. Baru-baru ini, perusahaan perhiasan teratas, yaitu Perusahaan Tang Yun akan adakan kompetisi terbuka untuk pilih mitra. selama kita menang kompetisi ini, Kita bisa buktikan kemampuan Song dan angkat Song ke level baru. Ini tidak mudah. Kompetisi perhiasan Tang Yun didambakan banyak perusahaan di Tiongkok dan bahkan Shanda terlibat. Saya, Lin Wantang, berjanji hari ini bahwa jika saya gagal menang kompetisi, saya akan serahkan semua saham. Lalu, saya tunggu performa Nona Lin. Kali ini, saya harus siap matang. Desain draft untuk kompetisi tidak boleh ada cacat. Nona Lin, untuk rayakan kerjasama, mari kita makan bersama. Fuji banyak bantu saya kali ini. Jadi saya harus berterima kasih dengan makan. Terima kasih Pak Fu untuk informasinya kali ini. Karina, hanya dengan mengamankan kerjasama dengan grup Tang Yun, grup Song kita bisa mengembalikan kejayaannya dahulu. Adapun kita, Wantang benar-benar memperlakukan saya sebagai salah satu dari keluarganya. Pak Fu, Saya percaya pada kemampuan Pak Lin, dan kita pasti bisa mengamankan kerjasama dengan grup Tang Yun. kalau begitu, saya percaya kata-kata Anda, Pak Fu. Wantang, ambillah ini. Terima kasih, Pak Fu. Fu Zi cukup pria sejati. Dia mudah diajak bergaul. Wantang. Saya bisa mengurus sendiri. Wantang, saya pikir kita harus dianggap teman sekarang. Memanggil Anda Pak Lin dan Pak Fu terus-menerus terlalu formal. Bolehkah saya memanggilmu Wantang? Tentu saja. Kalau begitu, saya akan memanggilmu Fuji. Baik. Senyuman Fuzi terlalu tampan. Lin Wantang. Siapa itu di seberangnya? Apa semua sampah ini? Shanda menahan Anda. Untuk tujuan apa? Ini adalah versi ke-10 dari desain draft yang telah dikerjakan Departemen Desain selama 3 hari berturut-turut. Versi ke-10 ya? Barang-barang sampah ini bahkan tidak bisa digunakan untuk kompetisi. Apalagi menandingi seri bintang yang diluncurkan grup Song waktu lalu. Keluar kalian semua! Bagaimana persiapan desain draft berjalan? Hampir selesai. Hampir selesai. Apa maksudmu hampir selesai? Yang saya inginkan adalah memenangkan kompetisi dengan kepastian 100%. Dengar saya? Mengerti. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang desain. Sepertinya hanya satu cara tersisa sekarang. Semua orang telah bekerja keras. Sudah waktunya makan. Cepat pergi makan. Manager Lin, kami ingin bekerja lembur untuk menghasilkan desain draft yang paling sempurna. Grup Song kami tidak pernah mengeksploitasi karyawan. Anda hanya perlu menyelesaikan pekerjaan Anda dengan tekun dalam jam kerja. Tapi kompetisi akan segera tiba. Saya dengar bahwa Shanda telah mempekerjakan banyak desainer terkenal asing. Jika kami tidak bekerja lembur, bukankah kami akan tertinggal lagi? Inspirasi baik sebenarnya berasal dari kehidupan sehari-hari kami. Hanya dengan beristirahat dengan baik, kita dapat menemukan keindahan dalam hidup. Hanya kemudian, kita dapat membuat produk yang lebih baik. Saya percaya bahwa selama kita bekerja sama, kita pasti bisa memenangkan kompetisi ini. Bagus. Baiklah semuanya, pergi makan. Wantang. Pak Fu, apa yang membawa Anda ke sini? Anda memanggil saya apa? Fu Zi. Bagaimanapun, saya sekarang adalah pemegang saham grup Song.
Jadi saya perlu peduli dengan kompetisi. Coba makanan yang saya bawa untuk Anda. Fuchi ini sangat peduli dengan grup Song, bukan? Terima kasih. Asalkan Anda menyukainya. Apakah Anda yakin akan menang? Jangan khawatir, kami akan memenangkan kompetisi ini. Wantang, saya percaya padamu. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Mengapa saya merasa bahwa pandangan Fuchi begitu penuh kasih sayang? Lin Wantang, saya tidak tahu Anda begitu berbakat. Tapi sekarang draft desain itu milik saya. Pak Lin, lampunya sudah diperbaiki. Saya akan pergi sekarang jika tidak ada hal lain. Kapan lampu kantor rusak? Lihat, itu seseorang dari grup Shanda. Semua orang tahu bahwa seri perhiasan grup Shanda yang diluncurkan beberapa hari lalu laris manis dan harga sahamnya melonjak. Tampaknya mereka bertekad memenangkan kompetisi ini. Song Min-chen, biarkan kau bersenang-senang sebentar. Fuchi, kau juga ada di sini. Tentu saja, karena kau ada di sinilah aku datang. Aku ingin melihat kapan kau, si bodoh kecil, akan ingat padaku. Selamat datang semua ke kompetisi perhiasan yang diselenggarakan oleh acara langsung desain Tang Yun Jewelry. Sekarang saya nyatakan kompetisi resmi dimulai. Pertama, mari kita undang grup Shanda untuk menampilkan karya desain mereka. Halo semuanya, saya adalah perwakilan dari grup Shanda. Tema desain perhiasan kami kali ini adalah Fantasy Dream, Kami. Konsep desain kali ini adalah kami mempekerjakan desainer asing terkenal dengan tema keluarga. Berharap setiap keluarga dapat bahagia dan harmonis. Ini sangat indah, seperti yang diharapkan dari Shanda. Benar-benar luar biasa. Lin Wantang. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Peserta berikutnya adalah grup Song, silakan. Hey, desain grup kami sangat mirip dengan grup Shanda. Aku juga berpikir begitu. Halo semuanya, kami, grup Song. Desain ini juga disebut Fantasy Dream. Saya ingin melapor. Aku tak pernah menyangka bahwa grup Song akan menjiplak ide Shanda. Alangkah ironisnya, pencuri menuduh pencuri. Wantang. Fuchi. Mengapa kau kembali lagi? Wantang. Aku rasa tukang servis tadi mencurigakan. Kau juga memperhatikannya? Buktinya ada di sini. Kau masih membuat alasan. Grup Song sungguh tak tahu malu, penjiplakan yang terang-terangan. Pasti karena saham grup Song turun terlalu tajam, sehingga mereka menggunakan cara yang hina. Benar, benar. Song Min-chen, kau menjiplak karyaku. Tapi apa yang tidak kau ketahui adalah bahwa kau hanya menjiplak produk setengah jadi. Kau berbohong, aku tidak. Semuanya, tolong lihat. Ini adalah draft design yang baru saja dipresentasikan grup Shanda. Garis-garis dalam draft desain ini berantakan. Pencahayaannya tidak konsisten. Jelas bukan digambar oleh orang yang sama. Bagian ini seharusnya berupa garis paralel, tapi digambar sebagai garis persilangan. Dengan draft desain seperti ini, bagaimana bisa merancang produk? Kalian orang Shanda memang banyak bakat ya? Setelah diperiksa lebih teliti, desain grup Shanda memang penuh dengan kekurangan. Sebaliknya, desain grup Song kami tidak hanya ketat, tetapi juga lebih sempurna. Aku tak pernah menyangka bahwa Shanda lah yang menjiplak. Baru saja, mereka begitu benar dalam menuduh grup Song kami. Betapa tak tahu malunya. Betapa beraninya. Berani-beraninya menjiplak di perhiasan Tang Yun, tempat perlombaan. Lin Wantang, ini fitnah semuanya. Dia tidak punya bukti, tapi dia menuduhku menjiplak.
aku tak menerimanya. Hanya dengan kata-katamu sendiri, keterpercayaannya memang tidak cukup. Apakah kau punya bukti lain? Aku bisa menyelesaikan bagian belakang dari pekerjaan produk cacat ini. Kompetisi ini diselenggarakan oleh perhiasan Tangyun kami untuk mencari mitra yang dapat diandalkan dan diadakan. Kami tidak mentolerir terhadap plagiarisme dan perilaku seperti itu. Dan siapa kau? Ini adalah Presiden Tangyun Jewelry. Jadi Tangyun juga miliknya. Tidak heran dia disebut jenius bisnis oleh semua orang. Presiden. Bukankah dia pria yang makan malam dengan Lin Wantang dulu? Nona Lin, karena Anda mengaku bisa menyelesaikan bagian akhir desain, silahkan lanjutkan. Baik. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah draft design dalam bentuk yang sudah selesai. Fanmeng adalah cincin kawin yang didesain. Ini melambangkan pernikahan yang bahagia dan impian yang terwujud. Jadi ini adalah puncak dari seri Fanmeng. Ini sangat sempurna, benar-benar sempurna. Jika ini diluncurkan, pasti akan memimpin tren baru. Saya umumkan bahwa tempat pertama dalam kompetisi ini diberikan kepada grup Song. Tangyun dan grup Song akan membentuk kerjasama jangka panjang. Untuk bisa bekerja sama dengan grup Tangyun adalah sebuah kehormatan bagi grup Song saya. Tunggu. Lin Wantang. Jadi Anda menggunakan cara yang hina untuk berhubungan dengan seseorang dari Tangyun dan berkomplot dengannya untuk memfitnah saya, bukan? Orang Shanda yang bertanggung jawab ini sudah gila, bukan? Ini adalah Presiden Tangyun kami. Ahli waris keluarga Fu. Song Mingqian, aku tidak seperti kamu. Aku tidak repot-repot menggunakan cara yang hina seperti milikmu. Begitu ya. Tapi di sini aku punya banyak bukti. Bahkan foto ini menangkap kita bersama, sedang makan. Tapi keahlian fotografi sungguh tidak terlalu bagus. Bahkan tidak menangkap kecantikanmu. Fuchi, di saat seperti ini, kau masih berani bercanda? Jangan takut, aku di sini. Bisakah orang yang bertanggung jawab di grup Song benar-benar mengandalkan cara-cara tidak jujur untuk mendapatkan kolaborasi Tangyun? Orang Song yang bertanggung jawab ini terlihat polos, tapi siapa sangka mereka melakukan hal-hal seperti itu di balik layar. Dengan siapa aku makan adalah urusan pribadiku. Song Mingqian, jangan fitnah orang. Fitnah? Hah! Siapa yang tidak tahu bahwa grup Song baru saja mengalami pukulan berat? Bagaimana mungkin kau dengan lancar mendapatkan proyek kerjasama Tangyun hari ini? Siapa yang akan percaya itu? Kau. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada kebodohanmu yang ekstrim. Tidak tahu apa-apa. Kau. Putra Mahkota. Aku akan menyuruh seseorang mengusirnya sekarang juga. Putra mahkota apa? Putra mahkota. Bisakah dia yang dikabarkan? Putra mahkota keluarga Fu, dia juga Presiden Tangyun Jewelry. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ada orang di balik orang dan langit di balik langit. Tidak ada yang tidak mungkin. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Fuchi. Saat ini menjabat sebagai Presiden Grup Fu dan juga Presiden Tangyun Jewelry. Hari ini telah berlalu. Presentasi oleh penanggung jawab Grup Song. Saya percaya kekuatan Grup Song. Jelas bagi semua orang. Saya, Fuchi, pasti tidak bias. Fuchi membantu membersihkan nama saya. Kata-kata yang tepat. Mengapa? Apakah Lin Wantang yang terhubung kembali dengan tuan muda grup Fu? Saya hanya selangkah lagi dari menjatuhkan grup Song. Saya umumkan di sini, mulai sekarang, Fu Group saya akan sepenuhnya memboikot Song Mingqian. Perusahaan manapun yang mempekerjakan Song Mingqian, Fu Group saya. Dan Tangyun tidak akan bekerja sama dengan mereka. Semua orang
dengarkan saya. Orang ini tidak ada hubungannya dengan Shanda kami. Sama sekali tidak. Mengenai insiden plagiarisme ini, saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Manajer Umum Yang. Lin Wanteng, kamu tidak diizinkan pergi. Kamu sengaja menjatuhkan saya. Apakah kamu sangat bangga? Song Min-chan, kamu akan selalu menjadi lawan yang kalah dari saya. Mengapa? Apakah kamu putri kandung? Keluarga Song. Mengapa kamu bisa mewarisi keluarga Song? Kamu jelas seorang pecundang. Kamu hanya beban. Kamu lebih rendah dari saya dalam segalanya. Song Min-chan, kamu sendiri tidak berguna. Hak apa yang kamu miliki untuk mengeluh? Ya, manajer umum Lin memiliki bakat sejati, Song Min-chan ini. Bahkan menjiplak karyanya. Dapat dibayangkan bahwa karakter dan kemampuannya kurang dalam setiap aspek. Apa yang harus dilakukan? Sikap Shanda jelas untuk meninggalkan saya. Jika insiden hari ini menyebar, tidak ada perusahaan yang akan menginginkan saya lagi. Masa depan saya hancur. Wanteng. Lagi pula, kita sudah bersama selama 15 tahun. Bagaimana kalau begini? Saya minta maaf padamu. Di masa depan, saya akan jujur dan tidak akan bersaing denganmu. Baik? Song Min-chan, saya salah ucap. Kamu masih punya satu kelebihan. Setelah semua, saya sudah di perusahaan, mengelolanya selama bertahun-tahun. Jadi kemampuan saya pasti tidak buruk. Keunggulan terbesarmu adalah sifat tidak tahu malu. Song Min-chan, apakah kau tidak berpikir bahwa saya ingin memperebutkan warisan keluarga Song? Kau salah karena dari awal kau tidak berhak menyentuh harta keluarga Song milikku. Lin Wanteng. Lagi pula, saya sudah menjadi kakakmu selama 15 tahun. Tidak bisakah kau sedikit berbelas kasih? Kakak, belas kasihan. Lalu, izinkan saya bertanya, ketika Qin Shuang memukuli dan menyiksa saya, dan kau hanya berdiri diam, mengapa kau tidak bilang kau adalah kakakku? Ketika kau bekerja sama dengan Shanda Group dan mendorong keluarga Song ke tepi jurang, mengapa kau tidak berbicara tentang belas kasihan? Saya semua dihasut oleh orang lain. Sungguh. Percayalah padaku. Beri saya kesempatan lagi, boleh? Di masa depan, saya akan memperlakukanmu dengan baik seperti dulu dan juga merawat orang tua kita dengan baik. Wantang, saya bersujud untukmu. Saya salah. Saya memohon padamu. Beri saya jalan keluar. Saya tidak akan berani lagi di masa depan. Song Min-chan, orang sepertimu tidak akan pernah menyadari bahwa kau benar-benar salah. Kau mengakui kesalahanmu sekarang hanya karena kau berpikir kau tidak punya jalan keluar. Wantang, bukan seperti itu. Orang sepertimu, jika kau bisa meraih bahkan sedikit kesempatan untuk membalikan keadaan, akan menyingkap sifat aslimu. Apakah kau berpikir saya akan memberi kau kesempatan seperti itu? Saya sudah bersujud untukmu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Apalagi? Tentu saja, aku ingin kau pergi ke neraka dan tidak pernah kembali. Aku benar-benar salah. Aku akan bersujud padamu. Aku akan bersujud padamu. Aku sudah membantumu balas dendam pada Qin Shuang. Biarkan aku menebusnya dengan melakukan ini, oke? Kak, aku mohon padamu. Maafkan aku sekali ini. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Jangan panggil aku Kak. Itu membuatku muak. Qin Shuang menjadi seperti ini. Semua adalah kesalahannya sendiri. Dan kamu, Song Min-chan, akhir seperti apa yang kau pikir akan kau dapatkan. Tunggu dan lihat saja. Sudah selesai. Apa yang harus kulakukan? Teng Teng, aku tahu kau bisa melakukannya. Kau memenangkan kompetisi Tang Yun segera setelah kau maju. Tentu saja. Tang-tang kita sangat luar biasa. Sekarang, saya pikir para pemegang saham lama itu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ibu dan ayah, ini semua yang harus kulakukan. Tang-tang, aku menyerahkan perusahaan ini padamu. Aku merasa tenang. Jangan khawatir, ayah. Di masa depan, saya pasti akan membuat grup Song lebih besar dan kuat. Bagus. Brengsek, saya pikir Anda memiliki bakat yang nyata, tetapi ternyata Anda tidak berguna. Tidak heran keluarga Song mengusir Anda.
Shanda Anda ternyata tidak istimewa. Anda hanya tahu trik kotor dan berani mengkritik saya? Brengsek. Berani-beraninya membantah. Keluar dari sini. Seseorang. Tuan Yang. Usir dia dari sini. Tidak, saya tidak akan pergi. Tidakkah Anda takut bahwa saya akan mengungkap plagiarisme Anda terhadap keluarga Song ke publik? Hahaha, beranikah Anda? Sekarang keluarga Song dan Fu berusaha menghancurkan Anda. Jika Anda membuat saya marah lagi, itu akan benar-benar menjadi akhir bagi Anda. Tuan Yang, jangan usir saya. Saya hanya dikuasai oleh kegilaan sesaat. Tuan Yang, saya salah. Jangan keluarkan saya dari Shanda. Sudah terlambat untuk memohon ampun sekarang. Bawa dia pergi. Tuan Yang. Tuan Yang, beri saya kesempatan. Tuan Yang. Manager, hey. Tuan Muda Song, selamatkan dirimu sendiri. Sialan, semua orang memandang rendah saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Karena begitu, jangan salahkan saya. Ingat setiap kata yang saya ajarkan, kamu harus buat semua orang percaya bahwa saya korban. Katakan saja bahwa saya sudah di keluarga Song selama 20 tahun dan hidup lebih buruk dari anjing. Song Mingyuan dan istrinya hanya mempedulikan Lin Wanyu, putri kandung mereka. Pak Song, Anda sangat menyedihkan. Jangan khawatir, saya akan pastikan semua orang mempelajari kebenaran masalah ini. Ngomong-ngomong, ini adalah foto saya saat berusia 16 tahun, sedang dipukuli oleh Song Mingyuan. Perbesar foto ini dan beri keterangan, anak angkat lebih buruk dari anjing. Kisah darah dan air mata di bawah bayang-bayang keluarga kaya. Ini adalah foto saya di luar negeri. Bekerja sebagai pelayan sambil belajar. Cukup beri keterangan dengan, saya bekerja keras dan hidup hemat di luar negeri. Dan diperlakukan buruk oleh keluarga Song. Pak Song, jangan khawatir. Saya akan hubungi tim segera. Dan jamin dalam 3 jam, Hot Search akan dipenuhi skandal keluarga Song. Benar atau salah tidak penting. Selama kita bisa selesaikan KPI bulan ini, itulah yang terpenting. Lin Wanyu dan keluarga Song, dua orang tua itu, saya akan pastikan Anda habiskan seluruh hidup dengan menundukkan kepala. Manajer Umum Lin, kami telah menerima email pemutusan dari 3 mitra. Bahkan perusahaan luar negeri telah telepon untuk menanyakan situasi. Itu saja trik yang dia punya. Minta Departemen Keuangan segera menyusun catatan gaji Song Ming-chen dan detail bonus akhir tahun dari 10 tahun terakhir. Dan tandai dengan jelas gaji rata-rata untuk posisi yang sama. Juga, minta Departemen Hukum segera menghitung biaya kuliah selama dia belajar di luar negeri dan catatan transfer biaya hidup. Pastikan mereka memiliki cap bank. Pak Lin, haruskah kita keluarkan pernyataan klarifikasi dulu? Netizen sekarang cukup gelisah. Jangan buru-buru. Tunggu sampai rantai bukti lengkap, baru kita serang balik. Aku ingin aksi kecilnya menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggungnya sendiri. Wan Tang, aku sudah lihat berita online tentang keluarga Song. Jangan khawatir, aku sudah sewa tim PR terbaik untuk menekan opini publik. Opini publik sulit dikendalikan. Tenang saja, aku bisa tangani dalam 2 hari. Para wartawan yang terhormat, mereka membeli villa dan mobil mewah untuk Lin Wantang. Sementara aku bahkan tidak punya pakaian baru yang layak. Bahkan biaya kuliah untuk universitasku disimpan dari kerja paruh waktuku sendiri. Dengan kata yang baik, aku adalah anak angkat keluarga Song. Dengan kata yang blak-blakan, aku hanya anjing yang mereka pelihara. Selain itu, ketika Lin Wantang belajar di luar negeri, akulah yang mendukung keluarga Song untuk mencapai kemakmuran hari ini. Mereka terlalu memalukan. Pasangan Song benar-benar tidak manusiawi. Tepat. Kurasa Song Ming-chen terdesak ke sudut sehingga dia melakukan ini. Ketika putri kandung mereka kembali, secara alami mereka mengusirku. Song Ming-chen, dengan kemampuan akting sebaik ini, sayang sekali kau tidak masuk dunia akting. Palin, boleh saya bertanya?
Song Mingchen mengklaim bahwa grup Song telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Apa tanggapan Anda? Pak Lin, apakah karena Anda baru kembali ke negara ini, keluarga Song mengusir Song Mingchen? Apakah keluarga Song begitu kejam? Semua tenang dulu. Pak Lin, tolong bicara. Jawab Pak Lin. Jawab, tolong. Lin Wantang. Tunggu untuk dihancurkan oleh opini publik. Semua belakangan ini mengenai berita negatif yang beredar online tentang grup Song, saya hanya bisa mengatakan itu murni rumor. Kebenaran akan terungkap. Grup Song telah menghubungi Departemen Hukum dan Departemen terkait dan akan menangani masalah ini segera. Lin Wantang, jangan kira aku tidak tahu. Orang kaya seperti kalian suka mengirim surat pengacara kan? Bermain dengan hak reputasi, menindas aku yang tidak punya kekuatan atau pengaruh. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Wajahmu semakin tebal lagi. Berhenti bicara omong kosong di sini. Lin Wantang, aku belum selesai dengan keluargamu, Song. Para jurnalis terhormat, aku mohon, bantu aku. Saat ini benar-benar terlalu sulit bagi orang biasa untuk membela hak mereka. Song Mingchen, sudah cukup kamu berakting? Ini dari tahun-tahun lalu. Slip gajimu dari grup Song dengan gaji tahunan 1,2 juta yang 1,5 kali lipat dari eksekutif lain. Dan yang disebut kerjamu belajarmu. Sebenarnya menggunakan uang orang tuamu untuk menghambur-hamburkan di luar dan mengambil foto panggung. Yang ini dari tahun-tahunmu belajar di luar negeri. Semua pengeluaran total 5 juga 1 juta selama 5 tahun. Cow. Dokumen ini adalah bukti Anda sengaja memfitnah grup Song, menyebarkan rumor online tentang keluarga Song dengan foto-foto kekerasan dan bukti palsu. Mungkinkah bahwa masalah ini benar-benar ada kejutan? Siapa yang berkata jujur? Tidak tahu. Siapa yang benar-benar berkata jujur? Song Mingchen. Keluarga Song membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun dan memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak tahu berterima kasih. Baiklah. Bahkan hari ini, kau masih memfitnah keluarga Song. Nurani orang ini sudah dimakan, bukan? Pasangan Song membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Hanya untuk membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Semuanya, nanti, grup Song akan menerbitkan kolom di situs web resmi. Merilis bukti sesuai timeline. Departemen Hukum akan menghubungi platform media besar untuk meminta penghapusan video fitnah tersebut dan menindaklanjut secara hukum. Teman-teman dan rekan jurnalis, bukan begitu. Semua ini palsu. Semua dibuat-buat. Jangan percaya. Semua palsu. Song Mingchen, cara kau menipu dirimu sendiri sangat menggelikan. Dengan sengaja memfitnah grup Song, kau akan menghadapi tuntutan hukum. Katakan beberapa kata. Pak Song. Katakan sesuatu. Pak Song, apakah yang dikatakan Pak Lin benar? Apakah Anda memfitnah grup Song? Minggir. Semua palsu. Minggir. Gaji tahunan 1,2 juta yuan. Dan kau bilang itu dianiaya? Aku iri. Ya ampun. Keluarga Song memperlakukan Song Mingchen, anak asuh, dengan sangat baik. Beraninya dia mengaku sebagai korban. Orang tidak tahu berterima kasih ini tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan insiden terbaru, di mana Lin Wantang diintimidasi olehnya, dan Qin Shuang pengalaman diintimidasi. Song Mingchen hanyalah orang jahat. Song Mingchen, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Wantang, apakah kamu bebas keluar makan besok? Baik, tepat waktu, aku akan mencarimu besok untuk melaporkan situasi terkini grup Song. Gaji tahunan 1,2 juta. Dan dia menyebut itu penyiksaan. Aku iri. Ya Tuhan. Keluarga Song memperlakukan Song Mingchen dengan sangat baik. Namun dia masih berani mengeluh miskin. Dia sungguh tak tahu terima kasih. Dibandingkan dengan dulu, ketika Lin Wantang dibuli olehnya dan Qin Shuang, pelecehan yang dia alami, Song Mingchen jelas adalah orang jahat. Song Mingchen, semua ini adalah kesalahanmu sendiri.
Wantang, apakah kamu bebas keluar untuk makan besok? Baik. Aku akan datang padamu besok untuk melaporkan status terkini grup Song. Wantang, kapan kamu bisa untuk meletakkan pekerjaan dan hanya berkencan denganku untuk makan? Ngomong-ngomong, apa yang harus aku pakai besok untuk menemui Wantang agar terlihat bagus? Presiden, aku pikir jas sudah cukup. Tidakkah itu terlalu formal? Mengapa aku bertanya pada anjing lajang sepertimu? Anjing lajang, bukankah kamu juga satu? Siapa kamu? Ini aku. Bukankah kamu bilang kamu bisa merusak reputasi Lin Wantang? Sekarang mengapa seluruh internet mengutukku? Kamu mengambil uangku. Jadi, bagaimana kamu mengerjakan tugas? Kamu masih berani mengatakan itu. Bukti yang kamu berikan semuanya palsu. Sekarang mereka menunjukkan slip gaji dan catatan transfer, jadi buktinya konklusif. Sekarang aku bahkan menerima surat pengacara. Aku bahkan belum memintamu untuk mengganti rugi atas kerugianku. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Tolong, aku akan bekerja keras. Pergi, pergi! Jangan tinggal di sini mengganggu pandangan. Anda, Tuan, adalah putra sulung grup Song, toko kecil kami. Tidak bisa menampung orang besar sepertimu. Lihat, dialah yang baru-baru ini online. Orang tak tahu terima kasih yang menyebarkan rumor untuk simpati. Orang seperti itu benar-benar menjijikkan. Pergi, pergi, pergi. Jauhi dia. Sial, aku berakhir dalam situasi ini hari ini. Semua karena keluarga Song. Lin Wantang. Lin Wantang. Ini kamu lagi. Jika aku menderita, kamu juga tidak akan mudah. Bukankah kamu hanya mengandalkan menjadi putri kandung keluarga Song? Lin Wantang, kita bahkan bukan saudara kandung. Selama aku merusak reputasimu, aku bisa mengendalikan kembali keluarga Song. Lin Wantang, kamu tunggu saja. Lihat, dialah yang menyebarkan rumor online untuk mendapat simpati. Orang seperti itu menjijikkan. Ayo pergi, jauhkan diri darinya. Sial, kejatuhanku hari ini. Semuanya karena keluarga Song. Lin Wantang. Lin Wantang. Kau lagi, jika aku menderita, kau juga tidak akan senang. Bukankah kau hanya mengandalkan status sebagai putri kandung keluarga Song? Lin Wantang, kita bahkan bukan saudara kandung. Setelah aku menghancurkan reputasimu, aku dapat mengambil alih kendali keluarga Song. Lin Wantang, kau tunggu saja. Hei, Futshe, aku akan segera ke sana. Wantang, ada apa denganmu? Wantang. Song Ming-chen, mengapa kau menculikku ke sini? Berhenti melawan. Adikku sayang, kita tumbuh bersama sejak kecil. Sejauh yang aku tahu, kau masih perawan kan? Song Ming-chen, bukankah kau menjijikan? Pikiranmu penuh dengan pikiran kotor. Sungguh sia-sia bahwa keluarga Song mendidikmu selama bertahun-tahun. Karena kau menolak pesta dan memaksa hukuman, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ketua Yang. Oh tidak, mengapa tubuhku begitu panas? Apa yang kau berikan untuk aku minum? Hanya segelas anggur. Di dalamnya, aku menambahkan sesuatu untuk membuatmu patuh. Ini ilegal. Tidakkah kau tahu? Lalu apa? Setelah kau hamil, kedua orang tua, demi reputasi keluarga Song, secara alami akan menyerahkan keluarga Song kepadaku untuk mengambil alih kendali. Ketua Yang, silakan nikmati. Song Ming-chen,
Penghinaan hari ini, aku pasti akan selidiki hingga tuntas. Ups, mengapa tubuhku begitu panas? Apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Hanya segelas anggur. Apa isinya? Menambahkan sedikit, sesuatu untuk membuatmu patuh. Ini ilegal. Kau tahu itu? Lalu, setelah kau hamil, dua orang tua itu, demi reputasi keluarga Song, akan secara alami menyerahkan keluarga Song padaku untuk dikelola. Ketua Yang, nikmatilah. Song Mingqian, penghinaan hari ini, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Tang, jangan takut. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Keluar! Tang. Bajingan, orang jahat. Song Mingqian, kamu, orang jahat. Win Wantang adalah wanitaku. Kau tahu itu? Kamu tidak ingin hidup. Kamu baik-baik saja, Tang? Aku baik-baik saja, Fuji. Kamu di sini? Tang, jangan takut. Aku di sini. Aku akan membawamu pergi sekarang. Pergilah ke neraka bersamaku. Fuji. Ini adalah konsekuensi menyinggungku. Yang berikutnya akan kamu. Berhenti. Song Mingqian, kamu dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Dan sekarang ditangkap sesuai hukum. Bawa dia pergi. Jangan tangkap aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Cepat! Telepon 120. Anda berikut. Berhenti. Song Mingqian, Anda diduga melakukan percobaan pembunuhan. Anda ditangkap sesuai hukum. Bawa dia pergi. Jangan tangkap aku. Aku tidak mau masuk penjara. Cepat! Telepon 120, cepat! Fuji. Tang, akhirnya kamu sadar. Apakah ada tempat yang masih sakit? Ibu, di mana Fuji? Maksudmu, pria yang datang bersamamu. Dia di sana. Ibu, Fuji, apakah dia baik-baik saja? tenang saja. Dia baik-baik. Dokter bilang dia mengalami gegar otak ringan. Dia akan segera sadar. Di mana ayahku? Ayahmu sedang menangani kasus Song Mingqian. Aku tidak menyangka orang ini berani menargetkanmu. Apa kata polisi? Kali ini, Song Mingqian melakukan kejahatan dengan saksi dan bukti semua lengkap. Dia harus tinggal di penjara selama lebih dari 1 dekade. Bagus sekali. Orang seperti dia tidak boleh dilepaskan dengan mudah. Xiao Tang, kamu baru saja sadar. Ibu akan menyuruh seseorang menyiapkan makanan untukmu. Istirahatlah dengan baik. Fuzi, mengapa kau memperlakukan aku begitu baik? Kita jelas hanya rekan bisnis, tapi kau selalu melindungiku. Bahkan dengan mengorbankan nyawamu untuk melindungiku. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku dalam hidup ini. Fuzi, kamu sudah sadar. Manajer Lin yang tangguh dalam bisnis. Mengapa menangis? Fuzi, apakah kamu merasa tidak enak di mana-mana? Aku akan mencari dokter untukmu. Aku hanya ingin kau tinggal bersamaku.
Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup. Futsche, kau sudah bangun? Presiden Lin begitu tegas dalam bisnis, mengapa kau menangis? Futsche, apakah kau merasa tidak enak badan? Aku akan pergi memanggil dokter untukmu. Aku hanya ingin kau tinggal bersamaku. Futsche, mengapa kau tiba-tiba terlihat seperti orang yang berbeda? Syukurlah kau baik-baik saja. Futsche, terima kasih. Berkat kedatanganmu yang tepat waktu, jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Kau adalah partner bisnis terbaikku, dan yang lebih penting, orang yang paling penting bagiku. Sudah seharusnya aku melindungimu. Orang yang paling penting. Aku hanya partner bisnismu. Tapi mengapa kau terus melindungiku, bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku? Futsche, mengapa begitu? Wantang, apakah kau ingat si gendut kecil yang sering kau bantu di sekolah menengah? Aku ingat. Kaulah si gendut kecil itu. Kau, bagaimana kau bisa berubah begitu banyak sekarang? Aku ingat. Saat aku kecil, aku tinggal sendirian di rumah tua. Nenek khawatir padaku, jadi dia sering diam-diam memberiku makan. Dan begitulah aku menjadi seperti itu. Jadi sepertinya makanan di rumah tua cukup enak. Aku akan mengajakmu mencobanya suatu saat. Jadi kau melindungiku sepanjang waktu untuk membalas budi. Hal-hal itu hanya bantuan kecil waktu itu. Kau tidak perlu. Ini bukan tentang membalas budi. Aku ingat. Kamu dulu anak yang gemuk. Kamu sudah berubah banyak sekarang. Aku ingat. Saat aku muda, aku tinggal sendirian di rumah tua. Nenek khawatir padaku, jadi dia sering diam-diam memberiku makan. Itulah mengapa aku menjadi seperti itu. Jadi, makanan di rumah tua cukup enak ya? Akan kuajak kau mencobanya suatu saat. Jadi, kau melindungiku untuk membalas budi? Hal-hal itu hanya bantuan kecil dulu. Kamu tidak perlu. Ini bukan tentang membalas budi. Aku suka kamu. Tapi, di antara kita tak banyak interaksi. Di SMA, aku mulai menyukaimu. Tapi karena aku terlalu tidak percaya diri, aku tidak berani mengakui. Kemudian, aku berhasil menurunkan berat badan. Aku tahu kau pergi ke luar negeri untuk belajar. Desain perhiasan. Jadi aku mendirikan Tangyun Jewelry. Aku berpikir, jika suatu hari aku bisa menikahimu, aku akan berikan Tangyun sebagai mas kawin. Untukmu. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu lagi. Ini mengejutkan dan mengguncang. Sekarang aku akhirnya punya keberanian untuk berdiri di hadapanmu. Jangan buru-buru menolakku. Aku tahu kau telah banyak menderita, dan itu menyakitiku. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk melindungimu? mungkin yang kau suka hanyalah aku yang ceria dan cerah. Dari SMA. Bertahun-tahun telah berlalu. Kita sudah berubah. Lin Wantang di SMA. Sombong dan bersemangat. Sekarang Lin Wantang. Tenang dan tegas. Bagaimanapun kau, aku suka kamu. Aku cinta jiwamu. Tak pernah ada yang begitu tulus dalam mengaku padaku. Tidak apa-apa. Aku tahu sulit menerimanya sekarang. Kita bisa perlahan-lahan. Aku Futsche. Aku setuju. Aku akan memberimu kesempatan ini.
Masa lalu telah berakhir. Orang jahat telah dihukum. Sedangkan aku, sudah waktunya untuk maju. Hargai setiap orang yang mencintaiku dan yang kucintai. Dan melangkah ke kehidupan baru.